Teman-teman, member DNA dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, yang bermanfaat, limpahan rezeki tentunya, dan semoga kita juga selalu dalam keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif ya. Tentu kita semua dalam hal ini member DNA kan sedang berharap-harap nih, ya berharap-harap apakah dana kita kembali, nah itu ya. Lalu apakah DNA akan comeback stronger? Lalu apakah Daniel Abe akan bebas? Lalu banyak lagi ya harapan-harapan kan gitu ya. Dan tidak jarang kita akhirnya terjebak lagi dalam suatu kegundahan, ketidaktahuan, intinya pada akhirnya masuk ke dalam kebodohan lagi. Nah, ini manusia biasanya pada umumnya seperti itu, masuk terjebak ke dalam apa namanya, dalam kutip ya, sorry banget ya, kebodohan ya, ya. Ada suatu masalah tiba-tiba jadi pikiran, lalu ada prasangka, lalu ada was-was, lalu ada apa namanya, ada emosi semacam itu, terbawa pikiran. Sampai-sampai mau tidur pun masih terus memikirkan sehingga tidak bisa tidur, ya merugikan kita. Padahal itu semua adalah sebagai bentuk buah pikiran ya. Ya. Hati-hati dengan pikiran karena memang pikiran adalah anugerah dari Tuhan kepada kita agar dia bisa kita pergunakan. Pikiran itu bisa kita pergunakan untuk berpikir, untuk menentukan tujuan, tetapi bukan untuk mengembangkannya menjadi was-was, takut, gundah, dendam, amarah, hawa, nafsu, dan sebagainya. Bukan untuk itu. Pada saat kita sudah masuk ke wilayah yang berat untuk kita ya, karena pikiran, kita harus segera stop ya. Dan kita seperti di audio sebelumnya ya saya katakan bahwa kita sudah menjadi makhluk-makhluk buah pikiran kan seperti itu. Bahkan seolah-olah dia adalah kita ya, dia mengaku sebagai kita. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Harus kita waspadai. Kita ngaku-ngaku ya tenang aja saya bisa, mampu dan sebagainya seperti itu. Padahalnya bukan diri kita, diri kitanya tidur ya. Biarlah saya setir, saya kendarai kendaraan saya ini. Padahal bukan kita yang mengendarai. Dia mengaku diri kita. Nah, itu yang bahaya ya. Kitanya tidur di dalam kendaraan itu. Dan kitanya terseret-seret kadang-kadang kan gitu ya. Wah, terbawa emosi, terakhirnya gundah seperti yang saya mempelajari ini dari telegroup yang saya ikuti. Dulu saya ikut eh, apa namanya grup WhatsApp ya. Ya, hampir semuanya gundah, hampir semuanya saya sudah sampaikan, jangan gundah, jangan terbawa pikiran. Ya, bahkan akhirnya membenci DNA, membenci pemerintah juga, eh, membenci bahkan orang-orang yang mungkin kita apa namanya tidak mengerti. Akhirnya membenci yang tidak mengerti itu. Ya. Baik, praduga boleh tapi kita batasi ya. Prasangka boleh kita batasi. Eh, Apabila kita memang tidak tahu, tidak bisa menginvestigasinya. Baik, saya tahu teman-teman sudah melakukan doa ya. Tapi saya di sini, ayo kita bedah kira-kira apa yang sudah kita perbuat ya. Apa yang sudah kita perbuat. Karena jumlah dari member DNA ini kan ribuan ya, ribuan dan tidak setiap orang mempunyai informasi yang sama dan tidak setiap orang mempunyai background pola pikir, pola rasa, dan pola keberserahan dirinya yang sama ya. Jadi kita ini berbeda-beda ya.
Kadang-kadang juga saya lihat eh, ada yang menanyakan gimana kelanjutannya. Kita semua tidak tahu, ya kita semua tidak tahu. Baiklah, ini saya kadang-kadang anggap kita semua saya anggap kadang-kadang kekanak-kanakan, ya. Kadang-kadang eh, ya saya mengakuinya sebagai orang-orang yang berpendidikan, Mas, ya. Tapi kadang-kadang juga ya saya melihat seperti kanak-kanak. Tapi nggak apa-apa lah. Saya hanya hanya melakukan obrolan dan ini obrolannya obrolan spiritual ya. Saya coba eh, saya coba bongkar dari apa yang terjadi pada kita semua dan semoga kita akhirnya mempunyai eh, energi yang positif yang sama dan daya yang sama yang kuat yang kita satukan menjadi sebuah energi yang baik ya, yang baik ya. Oke, sebetulnya gini, saya ingin membagi upaya kita ini menjadi 4 bagian ya. Saya bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ini kita berupaya ya. Yang kedua kita berdoa, yang ketiga kita bersyukur dan yang keempat adalah kita dapat melakukan perintah sebetulnya. Oke. Kenapa seperti itu? Ya, sebetulnya gini, kita bisa memerintahkan sebetulnya ya, memerintahkan. Kita ingat dulu ya, zaman dahulu kala di zaman Nabi Musa, mungkin kita pernah mendengar ada nabi yang namanya Nabi Musa ya. Itu di apa namanya? Di kitab-kitabullah ya, kitab-kitab yang diturunkan dari Tuhan dari langit itu ada cerita-cerita Nabi Musa itu ya. Jadi Nabi Musa itu dalam berspiritual itu banyak banyak mendapatkan tantangan sama seperti member DNA, sama seperti DNA mendapatkan tantangan. Nabi Musa juga waktu itu mendapatkan tantangan yaitu dari saingannya Tuhan yaitu Firaun. Sampai akhirnya Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan dia sudah terdesak ya, sudah terdesak ada di pinggir laut di bukit ya. Jadi sudah tidak ada jalan lagi. Jadi kalau dia apa namanya? Dia tertangkap ya berakhir sudahlah hidupnya kan gitu ya. Nah, tapi itu adalah keadaan yang sangat apa namanya? Yang sangat membahayakan ya. Jadi sudah tidak ada jalan keluar lagi kecuali sudah tidak ada jalan keluar lagi kecuali jalan ke atas ya. Jadi mau nggak mau Nabi Musa pada saat itu lakukan upaya sudah ya, dia lari ya dan dikejar, lalu dia berdoa ya di depan lautan luas ya itu dia berdoa, berdoa di bawahnya adalah apa namanya tebing, lalu laut ya lautan luas ya. Setelah berdoa dia tetap tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa was-was dan juga akhirnya dia perintahkan laut untuk terbelah ya. Ya, mau nggak mau ya. Akhirnya dia lakukan itu dan ternyata ya bukan tidak mungkin ya. Hal yang sudah sangat berat dan sangat terdesak sekali akhirnya laut terbelah ya. Akhirnya dia bisa lari ke laut tersebut ya, dengan para pengikutnya yang setia mungkin mempertuhankan juga ya pokoknya setia ya pengikutnya yang setia ikut masuk ke dalam laut dan tetap dikejar oleh tentara Firaun itu sampai di suatu tempat di tengah laut ya itu yang mengejar itu akhirnya tertimpa air laut ya tertimpa air laut tetapi yang Nabi Musa dan para pengikutnya aman ya, aman walaupun tetap menjalankan kehidupan dalam ya pergolakan kehidupan lagi ya ada pikiran ada apa namanya ada ketuhanan ada keilmuan ada peribadatan ya seperti itu lagi melanjutkan hidup ya tetapi musuhnya yaitu Firaun dan para pengikutnya akhirnya ditenggelamkan.
Akhirnya yang menjadi pemenang adalah Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, semoga ini bukan semoga lagi ya, kita kita seperti itu. Ya, ini member DNA ini seperti itu. Kita bisa ambil analoginya seperti itu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Ayo kita apa namanya? Ya kita bicarakan ya dalam obrolan ringan ya, obrolan spiritual ala member DNA yang tidak berbasis agama manapun ya. Ini kita pokoknya Tuhan ya. Jadi kita tidak bertuhankan nama ya. Ya, nama itu konsep ya, nama itu konsep. Jadi eh, substansinya sama ya. Tuhan kita ini substansinya sama ya. Ya semoga sama ya, semoga sama, harus sama ya. Kalau tidak sama ya susah, kita hanya sebatas nama aja kan. Oke, kita harus tahu sebetulnya apa itu doa ya. Apa itu doa? Doa itu kan sebuah kata, doa. Substansinya apa sih? Esensinya itu apa? Jadi doa itu kan meminta ya, memohon ya. Jadi kita memohon kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Kepada manusia juga boleh ya, kepada ibu hakim, ayo kita mohon kan ya, kepada pengacara, kepada pemerintah ya kita memohon ya agar ini kita di apa namanya, mendapatkan keadilan ya. Nah, mendapatkan keadilan, apalagi yang kita minta adalah bukan sesuatu hal yang bukan milik kita, bukan sesuatu hal yang tidak ada tadinya, karena itu adalah milik kita. Nah, itu kelebihannya itu. Biasanya kan berdoa ini sesuatu yang tidak ada untuk diadakan, misalnya ya Tuhan berikanlah saya mobil. Nah, jadi karena saya tidak punya mobil. Kalau kalau ini kan ya Tuhan kembalikanlah uang saya, uang kami. Nah, kan sebetulnya itu kan memang yang diminta adalah memang uh, sudah diberikan kepada kita kan gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang tidak ada ya. Nah, jadi yang kedua itu meminta ya. Yang kedua adalah kita qualified nggak untuk meminta? Kita qualified nggak untuk menjadi seorang pendoa ya? Ya boleh dong kita meminta, tetapi kita qualified nggak? Kalau misalnya kita eh, kenyang nih, kita sudah makan 2 kali nih, pagi sudah makan, katakanlah saat ini adalah siang ya, jadi kita sudah makan siang juga, lalu kita berdoa, ya Tuhan berikanlah saya makanan. Waduh, ini kita qualified nggak menjadi pendoa seperti seperti itu, ya kan? Ya, jadi yang kedua syaratnya itu kita harus qualified. Kita harus qualified. Nah, ada kadang-kadang begini, kita meminta pada orang tua kita ya, eh, kepada ayah ya, ayah berikanlah uang kepada saya karena saya harus bayar uang SPP misalnya kalau saya pelajar ya. Dan itu kebutuhan dan saya tidak punya dan saya memang apa namanya tidak mampu untuk membayar kecuali diberikan oleh orang tua ya. Nah, kan memintanya itu karena qualified, kita tidak punya ya sebagai seorang anak ya. Kalau seorang seorang anak ya. Jadi dalam hal ini saya ini membahas seperti ke anak-anak nggak apa-apa lah ya, karena ini banyaknya teman-teman kita yang bersifat seperti anak-anak ya, merengek-rengek, menanyakan kapan ini DNA akan apa dana kita kembali ya semacam itu. Ya seharusnya tunggu ya, lakukan upaya ya. Oke. Jadi yang kita bahas adalah doa sekarang ya. Jadi doa ini harus qualified ya. Misalnya kita analogi yang lain nih. Analogi yang lain seseorang ingin meminta-minta ya. Ya tentu kalau mau minta-minta harus qualified. Qualifiednya ya kalau pakaiannya rapi ya, tampangnya cantik atau tampangnya tampan, terus pakai dasi, kita minta-minta, ya tentu saja itu tidak qualified ya, tidak akan ada orang yang akan kasih ya. Tentu harus dilakukan pencitraan ya, yaitu seolah-olah kakinya luka, ada koreng lalu dibungkus ya pakai gips atau pakai tongkat ya misalnya gitu. Kadang-kadang dilipat itu dengkulnya ya, disembunyikan jadi seperti seseorang yang tidak mempunyai kaki sehingga orang menyangka ini qualified, orang yang susah. Nah, jadi orang susah ya, orang yang teraniaya. Nah, mungkin teraniaya, mungkin oh ini orang mungkin pernah kecelakaan lalu teraniaya. Nah, jadi
Itu kalau nampak seperti teraniaya, wah itu doa itu bisa dikabulkan, ya. Bisa dikabulkan karena dia teraniaya. Wah, berarti ini syarat nih, syaratnya harus teraniaya ya. Nah, sekarang kalau kita sebagai member DNA teraniaya enggak? Ya, jangan sampai kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita memang tidak teraniaya kan gitu. Kita tidak teraniaya kan gitu ya. Mungkin itu uang hasil korupsi, misalnya ya, atau itu adalah mungkin hanya saya dititipin untuk dicuci uangnya misalnya, tidak teraniaya itu ya. Jadi Tuhan mungkin tidak akan mengabulkan semacam itu ya, karena manusia aja yang mencoba untuk meminta-minta ya harus melakukan pencitraan tuh agar dapat dikasih kan gitu ya. Ya, banyak tuh di jalan-jalan orang meminta-minta ya. Nah, tapi banyak juga orang yang berpenampilan baik ya, berpenampilan perlente, sebetulnya dia kelaparan, dia tidak punya uang. Mungkin saja ada semacam itu. Dan dia harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah 3 hari belum makan. Kiranya Engkau memberikan makanan lewat orang lain, misalnya seperti itu. Kak, itu sudah teraniaya ya. Teraniaya ini bisa oleh manusia, bisa oleh alam, oleh kejadian juga semacam itu. Nah, itu. Jadi itu syarat ya. Jadi syaratnya adalah harus teraniaya ya. Dan itu apa namanya menjadi sebuah formula doa ya. Jadi formula doa ya harus ada syaratnya yaitu teraniaya ya. Oke, jadi apakah member DNA dalam posisi teraniaya? Kalau dalam posisi teraniaya itu sudah qualified untuk melantunkan doa ya. Oke. Saya kadang-kadang diminta oleh seorang teman, Yuko, tolong doakan saya dong. Seperti itu. Waduh. Sebetulnya doa ini gini, doa ini harus dilakukan oleh kita sendiri sebetulnya ya. Jadi karena kalau teman saya meminta saya untuk mendoakan mungkin bisa ya. Tapi saya kan akan berdoa gini, ya Tuhan, eh, berikanlah pertolongan kepada teman saya karena dia teraniaya. Nah, yang teraniaya itu kan orang lain ya. Saya tidak tahu ya apakah dia teraniaya kan gitu ya. Saya tidak tahu. Dan saya juga meminta tolong lagi ya. Kenapa nggak langsung aja minta tolong ya? Bagusnya doa kalau kita bersama-sama ini banyakkan kita bagusnya berdoa bersama-sama aja kan seperti itu. Ayo kita satukan doa, kita satukan daya, kita satukan energi agar doa kita terkabul ya. Doa kita terkabul bagaimana supaya doa kita terkabul? Nah, ini kita akan bahas ya. Oke, doa yang baik seperti apa? Nah, itu kita juga harus bahas. Nah, ini mulai doa-doa ya. Baik, di awal saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya selain doa ada juga yang lain ya. Jadi jangan terlalu mengharapkan doa ya. Kalau doa ini kan meminta, artinya meminta, memohon. Jadi biasanya itu anak kecil, biasanya maaf ya teman-teman. Ya ini saya analogi ya. Jadi itu biasanya kalau yang meminta, memohon itu anak kecil. Karena kan anak kecil itu tidak banyak kemampuan. Beda dengan orang yang dewasa seperti kita kan gitu. Dewasa kita kalau kita tidak bisa makan, waduh, masa sih kan kita harus berupaya kan gitu. Ya, jadi yang pertama adalah berupaya. Kita harus berupaya ya. Teman-teman yang mungkin sebelumnya kena was-was, kena gundah, ya kena rasa takut itu, ya rasa kecewa, rasa dendam, rasa segala macam bercampur aduk ya, segera kita sadar ya, sadar ada Tuhan. Itu sadar itu ada Tuhan ya. Ingat dengan Tuhan, kita menyatukan pikiran, rasa di belakang rasa dan juga diri kita kan gitu ya. Kita ya. Nah, kalau upaya sudah dilakukan, upaya itu terus lalu masuk ke yang kedua yaitu taraf doa ya. Nah, dan saya barusan menyampaikan bahwa doa itu biasanya pantas untuk anak-anak. Ya, karena meminta ya kan gitu. Itu doa kan. Oke. Lalu begini. Doa itu kita sampaikan ya, walaupun itu
sejenis sekelas anak-anak ya. Kita sampaikan karena sebetulnya kita mempunyai kesulitan ya. Apakah kita sekarang punya kesulitan? Tentu, ya jelas ya. Kita tidak melakukan bisnis ini sendiri ya, karena kita ini berpartner dengan DNA dan kelihatannya DNA ada kesulitan ya. Kita tidak bisa membenci DNA juga ya. Kita ikut DNA karena kita sudah percaya dengan DNA dan itu harus kita setia ya. Sama seperti pengikut Nabi Musa waktu itu. Ikutin aja Nabi Musa kan gitu. Ikutin aja Nabi Musa. Ya. Mungkin Daniel Abe sebagai analogi dari Nabi Musa lah seperti itu. Dalam bidang yang lain ya, bukan dalam bidang spiritual ya. Dalam bidang bisnis kan. Jadi apa itu kesulitan? Ya karena kurangnya kemampuan ya. Kenapa DNA ada kesulitan? Kenapa kita ada kesulitan? Karena kurangnya kemampuan ya. Kemampuan yang dimiliki ada sekarang di pemerintah ya. Pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaporkan, lalu dia mempunyai alasan kan. Alasannya adalah ya katakanlah perizinan kan di situ. Nah, itu kita harus sekarang sudah tahap pembuktian kan ya. Jadi kita jangan diam saja. Ayo kita bersatu dukung Daniel Abe, bukan menekannya, bersama-sama ikutin ya, dengan cara mengikutin saja kan gitu ya. Ada kesempatan bertemu dengan pengacara, ya salamin, berikan semangat, ya ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah upaya ya. Kembali lagi ke upaya. Jadi upaya doa itu kita lakukan bersama-sama sekarang. Dan selanjutnya akan kita masuk syukur kan nanti kan. Nah, kita kembali lagi kesulitan. Jadi kesulitan itu muncul karena kurangnya kemampuan. Kurangnya kemampuan kita. Kesulitan itu juga muncul karena juga bisa saja sebagai buah pikiran ya. Yaitu kadang-kadang pada saat datangnya kesulitan kita jadi bodoh ya. Jadi bodoh. Ditutupnya DNA, kita langsung minta pinjaman ke rentenir. Akhirnya kita makin was-was, makin gundah dan ada rasa takut pada akhirnya ya. Ya itulah yang saya sering katakan malah jadi bodoh kan gitu ya. Mandeknya ini, lamanya proses ini, pembuktian ini, ada tawaran-tawaran dari banyak-banyak kanan kiri atas depan belakang, banyak tawaran-tawaran bisnis lain kan gitu, menjadi kesempatan untuk para pebisnis lain ya. Yang kalau salah-salah kita masuk ke yang tidak amanah, wah kejeblos 2 kali itu, kejeblos 2 kali. Nah maksud saya bodoh di sini itu. Gitu ya. Kita panik gitu karena itu kena sumber pikiran sendiri. Oke. Akhirnya menjadi kita kekurangan. Kita merasa kekurangan apapun ya. Oke, makanya kita dalam doa itu biasanya kita ingin memiliki sesuatu ya. Jadi misalnya dalam doa gini, ya Tuhan berikanlah mobil kepada saya. Boleh berdoa seperti itu ya, tapi kita qualified enggak? Kan ada syaratnya ya. Atau gini, misalnya saya ini mempunyai rambutnya agak keras, keriting ya. Saya ngelihat orang-orang kok rambutnya putih, lurus gitu, lurus dan tidak keras gitu ya. Rambut saya keras. Saya terus terang, saya tidak menginginkan rambut lurus seperti orang-orang. Saya tidak menginginkan rambut yang halus gitu. Saya menginginkan rambut saya ini saja ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kulit saya ini hitam ya. Kulit saya hitam, mata saya sipit, tapi sipitnya tidak ke keluar, tapi sipitnya ke dalam. Ya, hidung saya tidak terlalu mancung ya. Terus wajah saya ini tembem di pipi ya, rahangnya agak panjang gitu, agak besar. Saya tidak menginginkan yang tidak saya miliki ya. Saya hanya menginginkan rambut dan kulit tubuh saya seperti ini ya. Jadi saya tidak menginginkan yang lain ya. Jadi ayo kita kurangi keinginan-keinginan ya. Kita kurangi keinginan-keinginan ya. Jadi bagusnya kita itu harus menginginkan apa yang sudah kita miliki.
agar kita bisa bersyukur. Nah, jadi yang pertama itu berupaya, yang kedua berdoa, nah yang ketiga ini bersyukur. Yang ketiga ini bersyukur. Ya, tinggal nanti yang keempat apa. Nah, bersyukur ini seperti apa? Bersyukur ini seperti apa? Bersyukur ini begini. Doa yang kita lantunkan adalah doa yang bukan keluhan, ya. Jadi di dalam doa, ya doa yang kita sampaikan dalam bentuk kata-kata, apakah kata-katanya lewat dohir itu fisik ya, lewat raga, atau kata-katanya lewat jiwa. Ya, jadi tidak ada kata-kata. Ya mungkin masih kata-kata tapi dalam jiwa ya. Tetapi kalau udah jiwa di sebalik jiwa kan sudah bukan kata-kata. Hanya ada kedamaian, kenyamanan. Nah, di tahap yang ketiga ini yaitu bersyukur. Bersyukur adalah doa yang disampaikan adalah bukan doa yang kita inginkan, yang tidak ada, tetapi yang ada. Ya Tuhan, terima kasih saya sudah diberikan rambut keriting, ikal susah diatur seperti ini. Saya berterima kasih. Saya yakin ini pantas. Ya Tuhan, terima kasih saya sudah diberikan kulit yang tidak terlalu putih. Jadi saya hanya menginginkan apa yang sudah saya miliki, gitu. Apa yang sudah diberikan kepada saya. Ya Tuhan, saya menginginkan uang saya yang disimpan di DNA yang sekarang sedang diblokir oleh regulator. Ya, katanya diblokir tapi tidak melarang tidak melarang beroperasi, tetapi exchangernya ditarik ya, seperti itu. Ada kepanikan di situ. Ya, berarti teraniaya. DNA itu qualified untuk menyampaikan upaya doa dan syukur. Makanya doanya adalah, ya Tuhan, saya menginginkan uang saya yang ada di DNA. Jadi bukan uang yang tidak ada, tapi uang saya yang ada di DNA. Sangat qualified. Teman-teman, tidak usah khawatir, rapatkan barisan, ya. Lakukan upaya dengan cara mengikuti, ya. Bila perlu hadir dalam persidangan agar terbawa ya energi yang positif, ya, daya yang kuat sehingga menguatkan DNA, ya, gitu, menguatkan untuk pengembalian dana. Jadi pemerintah juga tahu betapa banyak ini yang memang berharap uangnya kembali, bukan uang orang lain tapi uang sendiri, kan gitu. Ya Tuhan, saya bersyukur saya mempunyai dana di DNA dan sekarang sedang diupayakan. Ya Tuhan, saya berterima kasih atas rezeki, atas uang, atas usaha, atas hasil usaha yang sekarang sedang berproses. Ya, jadi jangan ada suatu hal yang mendiskreditkan Tuhan ya. Jadi merendahkan Tuhan ya. Tuhan ini Maha tahu ya. Tuhan ini Maha memberi rezeki ya. Jadi kita tidak bermaksud untuk mengatur rezeki kita semua ya. Kita berdoa dengan cara bersyukur ya. Jadi tahap 3 ini bersyukur. Bersyukurnya doanya dalam bentuk syukur ya. Dalam bentuk syukur. Oke. Yang terakhir adalah perintah ya. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tahap yang keempat adalah perintah. Kita sudah melakukan upaya dan jangan berhenti berupaya. Yang kedua, kita sudah melakukan doa, jangan berhenti, kita terus berdoa. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur itu bersukaria ya. Bersukaria, bergembira, berdoa atas apa yang sudah kita miliki ya. Walaupun sekarang sedang berproses ya. Jadi tetap bersyukur karena kita tidak mengharapkan atau menginginkan hal yang lain yang tidak ada, karena memang ini hal yang ada, sangat qualified sekali. Bahwa kita qualified, DNA, para member sudah teraniaya ya. Jadi doa orang yang teraniaya itu pasti dikabulkan. Ya, pasti dikabulkan.
Nah, dalam tahap yang keempat ini, yaitu kita dapat memerintahkan. Misalnya begini, misalnya, oh ya, sekarang ada teman saya, saya dapat telepon dari seorang sahabat ya, sahabat baik sekali, member DNA juga. Yuko, waduh istri saya sakit. Saya bilang sakitnya di daerah mana? Ya di tubuhnya. Ya diusap aja eh, tubuhnya. Ya minta kepada Tuhan untuk eh, dan kita bisa langsung menyuruhnya. Jadi si penyakitnya itu langsung disuruh pergi. Ya. Pergilah engkau karena sebelumnya engkau tidak ada. Ya. Jadi sebelumnya istri saya tidak sakit, pergilah engkau wahai penyakit dan kembalilah ke semula. Ya. Dan itu terkabul itu. Ya. Cuman memang harus ada syarat-syarat ya. Jadi orang yang berdoa, yang memerintahkan itu ya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada ego, tidak ada kesombongan sama sekali ya. Jadi kalau doa itu kita melakukan permintaan ya, misalnya minta sehat ya seperti itu. Itu masuk kategori doa ya. Tapi juga ada ya saya pernah membaca yaitu namanya afirmasi. Ya, afirmasi itu penegasan ya, penegasan. Nah, zikir itu penegasan karena zikir ya zikir itu kan mengucapkan ya misalnya uang 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 saya dapat uang itu penegasan kan gitu ya saya akan terima uang ya seperti itu zikir kategorinya ya. Ya kalau dalam orang-orang Islam kan ada zikir-zikir yang kalimat tauhid ya kalimat tauhid ya terus ini nggak dapat uang ya orang disampaikannya kalimat kalimat tauhid dia ingin selamat ya ingin dekat dengan Tuhan seperti itu. Jadi ada doa ada zikir. Ya, ada doa, ada zikir. Zikir itu afirmasi. Ya, afirmasi itu penegasan. Ya. Kalau doa yaitu meminta, ya, meminta pertolongan, meminta bantuan itu doa. Itu afirmasi itu penegasan. Ya, misalnya DNA pasti kembali, DNA pasti kembali. Jangan pakai pikiran lagi, nanti gundah lagi, mana mungkin dia kembali, uangnya sudah MC, mana mungkin DNA kembali, Daniel AB sudah pakai baju orange, mana mungkin DNA kembali, uangnya sudah diambil Sambo, mana mungkin, wah muncul yang seperti itu, kan gitu. Jadi ayo kita lakukan doa dan juga afirmasi. Ya, afirmasi ini penting ya. Kita jangan nampak kalah ya, karena itu kan kita nggak meminta atau berdoa meminta hal yang lain yang tidak ada, tapi ini kan meminta hal yang milikku ya milik saya kan gitu. Minta kepada Tuhan ya Tuhan saya hanya inginkan uang saya seperti itu kembali ya dan DNA bisa berjalan kembali ya uang saya aman. Yuk lakukan doa seperti itu dan juga lakukan afirmasi. Lakukan afirmasi. Doa ini pasti terkabul, afirmasi adalah ditegaskan bahwa ya memang akan kembali ya seperti ini dan itu tunjukkan bersama-sama 250.000 orang member DNA dan ya banyak yang malu-malu ya atau juga banyak yang memang sudah bersikap apa namanya bersikap kaya memang juga memang sudah tidak mungkin dana investasinya juga tidak besar mungkin bagi yang uangnya sudah banyak ya. Jadi mungkin dia investasi di DNA 5 miliar gitu, tapi uang dia 1 triliun kan. Jadi kan tenang-tenang aja ya. Justru kita harus mencintai orang yang seperti itu ya. Mencintai seorang orang yang seperti itu dan kita bisa seperti itu kan gitu. Ayo lakukan afirmasi dengan level qualified-nya masing-masing, level kualifikasi kita masing-masing. Ya, kalau saya di level butuh, ya. Kalau saya di level butuh dan kebutuhan itu qualified untuk melakukan doa, ya, melakukan upaya, melakukan doa, melakukan syukur dan saya perintahkan bahwa uang masuk ke rekening saya, kan gitu. Segera, ya, lakukan seperti itu teman-teman, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi sebuah inspirasi dan juga menjadi semangat ya karena dalam hal ini baik DNA maupun member DNA adalah qualified
untuk mendapatkan uangnya kembali, untuk mendapatkan DNA comeback stronger ya. Sangat qualified dan syarat-syaratnya juga masuk ya. Syarat-syaratnya masuk bahwa DNA maupun member-membernya harus dalam keadaan teraniaya ya. Syaratnya itu. Itu syarat mutlaknya harus teraniaya ya. Nah, formulanya sudah masuk ya. Formulanya sudah masuk bahwa masing-masing menginginkan ya, semua menginginkan teraniaya ya. Ya itu udah menjadi sebuah formula ya. Ya syaratnya atau itu formulanya ya. Dan silakan lakukan upaya terus ya. Yang belum melakukan upaya gabung ya, segera gabung. Jangan terlalu banyak cincong ya. Kalau memang belum tahu ya ikutin saja, nanti juga tahu ya. Yang kedua silakan lakukan doa ya. Doa ala anak-anak silakan. Doa ala anak-anak. Nah, apa yang ketiga adalah doa dengan isi syukur ya. Syukur itu kita tidak terlalu mengeluh ya. Kita yakin bahwa dana akan kembali, kita yakin bahwa DNA akan comeback stronger, dan kita bersyukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan rezeki ya. Hilangkan ego ya. Hilangkan ego, hilangkan pengakuan, kesombongan dan sebagainya. Yang terakhir adalah kalau kita sudah menyatu dengan diri kita, merasa Tuhan dekat dengan kita, sudah merasa nyaman, kita bisa lakukan perintah ya. Ya, perintahkan bahwa DNA comeback stronger, perintahkan pemerintah akan tidak akan memberikan izinnya ya kembali ya, dan tidak berprasangka lagi kepada DNA ya. Dan perintahkan DNA akan cepat recovery ya kan gitu ya, seperti itu. Jadi berupaya, berdoa, bersyukur, dan kita lakukan dengan power Tuhan ya. Kita bisa langsung memerintahkan Tuhan sudah bersama kita. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Saya mendoakan selalu semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, lahir dan batin, umur yang panjang yang bermanfaat, agar bisa menikmatin terus fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tinggal jeli mengambilnya dan kita lakukan kemanusiaan, kita lakukan ya berkepribadian baik dan juga menolong sesama yang kelaparan ya. Jangan lupa ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah semoga kita selalu dalam keadaan yaitu ibadah ya, beribadah ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di audio berikutnya. Semoga bermanfaat.